Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rehan dengan NPM 2086000076 dari Universitas Medan Area, Fakultas Psikologi. Di sini kami akan memberi hasil analisis kami tentang teks akademik dan non-akademik. Untuk itu, sebelumnya, apa itu teks akademik dan non-akademik akan dibacakan langsung oleh teman saya. Silahkan. Teks akademik. 1. Sederhana dalam hal struktur, kalimat. 2. Pada informasi. 3. Banyak memanfaatkan nominalisasi. 4. Padat kata-kata leksikal. 5. Banyak memanfaatkan metafora, gramatika, dan karenanya banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. 6. Banyak memanfaatkan istilah teks. 7. Bersifat taksonomi dan abstrak. 8. Banyak memanfaatkan sistem pengajuan espora. 9. Banyak memanfaatkan proses relasional identifikasi untuk membuat definisi atau identifikasi dan proses relasional eksekutif untuk membuat deskripsi. 10. Teknologis dan untuk itu lebih banyak menggunakan jenis kalimat indikatif deklaratif. 11. Memanfaatkan bentuk pasif untuk memberikan tekanan pada pokok persoalan yang dikemukakan, bukan kepada pelaku, dan akibatnya teks akademik menjadi objek dan subjektif. 12. Seharusnya tidak mengandung kalimat minor. 13. Seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. 14. Biasanya mengambil genre faktual seperti deskripsi, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi, bukan penceritaan fiktif. Teks non-akademik. 1. Rumit dalam struktur kalimat. 2. Cenderung tidak padat informasi. 3. Cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. 4. Padat kata-kata struktural. 5. Cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya tidak mengandung ungkapan yang inkongruen. 6. Cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. 7. Lebih konkret dan cenderung tidak bersifat taksonomik. 8. Tidak menunjukkan pengacuan espora sebagai ciri penting. 9. Tidak menonjol pada salah satu jenis proses. 10. Bersifat dialogis dan untuk itu mendayagunakan jenis kalimat yang lebih bervariasi. 11. Memberikan tekanan kepada pelaku dalam peristiwa dialog sehingga pelaku peristiwa yang menjadi lebih penting tersebut menimbulkan sifat subjektif. 12. Sering mengandung kalimat minor. 13. Sering mengandung kalimat tak gramatikal. Dan yang terakhir, mengambil genre yang lebih bervariasi dan dapat faktual atau fiksional. Baik, kita masuk langsung ke teksnya. Ini adalah hasil analisis kami dari ketiga teks yang akan kami berikan analisisnya. Yang pertama akan dibawakan oleh teman saya. Silahkan. Nama saya Nur Jazila, 208600160. Saya akan menganalisis teks 1. Teks 1 itu adalah tergolong teks akademik dikarenakan teks ini tergolong dalam genre faktual karena Presiden Jokowi dilantik periode kedua pada tanggal 20 Oktober 2019 benar adanya. Yang kedua, padat kata leksikal dibandingkan struktural. Contohnya pada kalimat, Jokowi menyempatkan diri keluarga dari Balikpapan. Usai diwawancara sebuah stasiun televisi, mereka memanggil-manggil nama Jokowi seakan tidak ingin meninggalkan Presiden ke-7 RI tersebut meski sudah malam. Yang ketiga, banyak memanfaatkan nominalisasi kalimat. Di hari pertamanya menjabat sebagai Presiden periode kedua, Jokowi disibukkan menemui sejumlah tokoh untuk mengisi kursi memberi kabinet kerja jilid 2. Yang keempat, menggunakan kalimat simplex. Contoh, selain menyapa para warga, Jokowi juga menyalami mereka dari balik pagar. Yang kedua, ada kalimat harinya, Jokowi menemui Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill di Wisma Negara, Komplek Istana Jakarta. Yang ketiga, kalimat tercatat beberapa nama yang berkunjung ke istana setelah utusan Rusia meninggalkan istana adalah Ketua Umum PKB. Yang kelima,
adalah bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif deklaratif. Contohnya pada kalimat, nama-nama lain yang berkunjung ke istana pada hari itu adalah Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Aditya Yaswara, mantan Kepala BINAM, Hendro Priyono, dan seterusnya. Selanjutnya. Baik, untuk teks 2 akan saya bacakan oleh saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Rafi Rehan dengan NPM 208600076. Nah, di teks 2 ini adalah faktor-faktor karakteristik kebijaksanaan menurut remaja. Dan di sini teks 2 ini yaitu teks akademik. Dan yang akan saya bahas yaitu pertama, teks akademik adalah sederhana dalam hal struktur. Dalam teks ini yaitu terdapat pada kalimat ketiga. Contoh katanya adalah tersebut. Yang kedua, padat informasi, yaitu terdapat kalimat yang menyatakan proses penelitian pada kalimat kedua, kalimat ketiga, keempat, dan kalimat kelima. Dan terdapat kalimat yang menyatakan kondisi pada kalimat ke-6 sampai kalimat ke-10 dan kalimat ke-11. Yang ketiga, padat kata leksikal, yaitu terdapat kata bahwa pada kalimat ke-1 dan terdapat kata yang pada kalimat kedua. Keempat, banyak yang memanfaatkan nominalisasi, yaitu terdapat pada kalimat ke-1 dan kedua. Contohnya katanya adalah penelitian. Yang kelima, banyaknya memanfaatkan metafora gramatika, dan karenanya banyak mengandung ungkapan yang inkongruent, yaitu contohnya terdapat pada kalimat kedua. Yang keenam adalah banyak memanfaatkan istilah teks, contohnya terdapat pada kalimat keempat, yaitu skala. 7, bersifat taksonomi dan abstrak, yaitu bagaimana peneliti melakukan penelitian mengenai definisi kebijaksanaan seorang individu dapat terpengaruh oleh budaya dan pengalaman individu tersebut. Dan di sini contoh kalimatnya terdapat pada kalimat ke-1. Yang ke-8, banyak memanfaatkan sistem pengacuan espora, yaitu katanya adalah sebelumnya yang terdapat pada kalimat kedua. Yang ke-9, banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif untuk membuat definisi atau identifikasi, dan proses relasional atributif untuk membuat deskripsi. Pada teks ini memanfaatkan proses relasional atributif dan proses relasional identifikatif yang terdapat pada kalimat 14. Yang ke-10, bersifat monologis, dan untuk itu lebih banyak mendayagunakan jenis kalimat indikatif deklaratif. Nah, di sini teks ini memberikan kita informasi hasil survei mengenai definisi kebijaksanaan seseorang individu dapat terpengaruh oleh budaya dan pengalaman individu. Nah, contoh kalimat di sini terdapat pada kalimat ke-12 sampai ke-14. Yang ke-11 ialah memanfaatkan bentuk pasif untuk memberikan tekanan kepada pokok persoalan yang dikemukakan, bukan kepada pelaku dan akibatnya. Teks menjadi objektif, bukan subjektif. Dan yang ke-11 ini contoh dalam kalimat terdapat di bagian kalimat ke-1 dan kalimat kedua. Selanjutnya 12 seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Benar, karena di teks ini tidak terdapat kalimat minor. Yang ke-13 seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Karena di teks ini tidak terdapat kalimat tak gramatikal pada teks ini. Yang terakhir adalah biasanya, yang ke-14, biasanya mengambil genre faktual seperti deskripsi, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi, bukan penceritaan fiktif. Dan di sini, teks ini termasuk tergolong ke dalam genre faktual, yaitu berdasarkan proses penelitiannya dan berdasarkan hasil penelitiannya. Untuk teks 2 selesai, saya serahkan kepada selanjutnya teks 3. Silakan. Saya Aisyah Iskandar, 2860070 menganalisis teks 3 yang merupakan teks non-akademis dikarenakan 1. Teks bersifat fiksi yang menunjukkan cerita tersebut bukan teks akademik. Yang kedua, bahkan konon kata kerabatnya Zulaiha lahir saat laut pasang menyeluduk rumah mereka, menjelaskan bahwa tulisan tidak berdasarkan fakta. Yang ketiga,
tidak adanya kalimat yang menunjukkan penelitian ilmiah. Yang keempat, malah sempat memandikan Zulaiha dengan air asin. Malah ialah kata non baku. Yang kelima, terdapat kata mungkin yang menandakan tidak adanya data yang sudah teruji dan dapat dipercaya. Terima kasih. Baik, itulah hasil dari analisis teks pertama, teks kedua, teks ketiga dari kami. Dan untuk itu, untuk teks, teman-teman yang menonton ini bisa nyarinya di Google. Yang pertama adalah teks 1. Ini beda hari pertama Presiden Jokowi pada periode pertama dan kedua. Yang kedua, faktor-faktor karakteristik kebijaksanaan menurut remaja oleh Riana Sahrani. Dan teks yang ketiga yang kami bahas adalah Sampan Zulaiha dari Hasan Al-Banna, yaitu teks 3 ini cerpen. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan video ini. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.